Halo semua, Baruk Air Clipper lagi di sini. Terima kasih buat para viewers Swasembada Kuota yang selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha menghibur lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Masih tentang film bertemakan baku hantam. Kali ini Air Clipper akan ngasih klip seru dari review sebuah film yang berjudul Almighty Zeus tahun 2022. Bercerita tentang petinju amatir dari minoritas Asia yang hidup di kerasnya dan rasisnya dunia barat. Film ini pun berlatar ketika pandemi Covid yang membuat banyak pedagang cilok merana bahkan gulung terpal. Dan seperti yang kita tahu, pandemi tersebut membuat dunia memandang sebelah mata terhadap negara-negara Asia, terutama negara Cina. Dan kali ini, kita akan melihat perjuangan petinju asal Filipina yang berusaha mengangkat kembali derajatnya yang selalu injak-injak terutama oleh para petarung AMRI. Penasaran seperti apa kisahnya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari maraknya aksi kekerasan terhadap warga Asia yang terjadi di Amerika, di mana semua itu bermula ketika negara Cina dianggap sebagai pengekspor virus ke negara mereka. Masyarakat Amerika pun protes terhadap pemerintah untuk segera mengusir orang-orang Asia dari tanah mereka. Apalagi pandemi yang sedang terjadi telah banyak membuat warga Amerika tewas. Kemudian kita beralih kepada seorang juara bertahan tinju kelas menengah yang sedang bersedih. Karena setelah kematian ibunya gara-gara virus, pria bernama Rob ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Si pelatih pun merasa khawatir kesedihan Rob akan menghambat karirnya yang telah ia bangun. Apalagi ia sempat mendengar bahwa Rob katanya sudah tidak mau lagi bertinju. Teman Rob pun jelas semakin gedeg dengan orang-orang Asia yang dianggap biang dari pandemi ini. Kemudian si pelatih bernama Bandi berniat untuk segera mencarikan lawan bagi Rob. Karena ia merasa yakin dengan berlatih dan bertanding, Rob bisa melupakan kesedihannya dan terhindar dari mabok komik seperti kebanyakan orang-orang putus asa. Lalu mereka sepakat untuk mencari petinju asal Asia, hitung-hitung sebagai pelampiasan kemarahan Rob terhadap virus yang telah merenggut ibunya. Let's give him something. No Chinese. Ketika malam datang, kita melihat pengusiran terhadap seorang petinju yang tidak terima karena hadiah yang ia dapatkan terlalu kecil. Pria bernama Zeus ini adalah petinju amatir asal Filipina yang selalu mendapat pertentangan dari keluarga akan karir tinjunya. Ya elah Jus, si ibu jelas marah karena sudah bosan melihat anaknya lagi-lagi babak belur akibat bertanding tinju. Apalagi saat ia mendengar hadiah yang didapat anaknya hanya cukup untuk membeli sekarung beras. Bansos aja pakai daging dan buah-buahan, ya enggak? Lalu ia kembali menyuruh Zeus berhenti dan mencari pekerjaan yang benar. Terlebih karena saat ini keadaan sedang sulit akibat pandemi yang banyak bikin usaha pada bangkrut. Akan tetapi Zeus seperti biasa menolak dan memilih tetap menjalani hobinya hingga menjadi seorang petinju profesional. Stop this fighting! I'm gonna die, Zeus! Di keesokan harinya, Bandi menemui Rob yang sedang mabuk-mabukan sambil meratapi kematian ibunya. Tak ingin petarungnya kian terpuruk, Bandi ngompori Rob bahwa kematian ibunya itu akibat virus yang dibawa warga Asia. Ia pun resah karena akhir-akhir ini banyak warga Asia yang menjadi seorang petinju. Lalu Bandi menyuruh Rob untuk bertindak karena jangan sampai warga penebar virus itu menggeser popularitasnya. Heads off in the ring. Di keesokan harinya, seperti biasa Zeus berlatih tinju sendirian tanpa ditemani pelatih seperti petinju lain. Lalu datanglah teman sekaligus manajernya yang langsung membicarakan pertandingan kemarin yang malah berujung ricuh. Terlihat Zeus pun sudah muak dengan kedatangan temannya yang bernama Bonnie ini. Terlebih karena Zeus merasa Bonnie sudah menilep sebagian hadiah duit yang seharusnya ia terima. Lalu Zeus berkata untuk masa pandemi seperti sekarang, ia lebih membutuhkan pelatih daripada manajer. Sontak mata mereka pun tertuju kepada seorang pelatih yang sudah biasa melatih tinju para gangster dan petarung jalanan. Bonnie yang merasa tidak dibutuhkan oleh temannya ini nyinyirin orang-orang seperti Zeus yang telah membawa virus hingga ia pun harus pakai masker kemana-mana. Terlihat Zeus pun semakin gedek karena jelas-jelas ia keturunan warga Filipina yang lahir di negara Amerika. Ketika usai latihan, Zeus melihat seorang warga Cina yang sedang dibully berandalan AMRI. Setelah meng-KO dengan satu kali pukulan, Zeus tidak sadar aksinya telah direkam oleh seorang netizen. Pegiat medsos ini pun buru-buru mengupload video yang pasti bakalan viral ini. Sekembalinya ke rumah, Zeus kedatangan sang bibi yang juga sudah lama tinggal di AMRI.
Melihat hasil tulisan ponakannya, si Bibi tidak menyangka Zeus ternyata masih doyan tinju. Sama seperti ibunya Zeus, si Bibi menyuruhnya untuk mencari kerja daripada menjadi petinju yang tidak pernah nongol di TV. Apalagi ia prihatin dengan toko kelontong ibunya Zeus yang sudah hampir bangkrut digerogoti ibu-ibu doyan ngutang. Meskipun Zeus akan tetap menjalani apa yang ia mau, tapi ia terlihat bingung akan kondisi perekonomian keluarganya. 2 jobs, Zeus. Ketika malam datang, aksi yang dilakukan Zeus si orang Asia akhirnya viral dan sedang disaksikan oleh Rob. Pemukulan yang sudah pasti dilakukan seorang petinju itu pun membuat Rob semakin percaya dengan apa yang dikhawatirkan oleh Bundy. Oh shit. Di hari berikutnya, Bonnie terlihat girang dengan aksi Zeus yang membuat orang bertanya-tanya siapa pria Asia bermasker di dalam video. Bonnie pun mengatakan jika ia sudah memberitahu orang-orang bahwa itu adalah petinju di bawah manajemennya. Ia pun merasa yakin keviralan video tersebut akan membuat Zeus terkenal. Apalagi dengan skill Zeus yang bisa membuat orang kelenger hanya dengan 1 kali pukulan. Di tengah obrolan mereka, si pelatih Green yang sudah mendengar semuanya menantang Zeus untuk bertanding melawan petarungnya. Jika Zeus bisa meng-KO sekali pukul, ia akan memberi hadiah $1.000. Mendengar duit segitu banyak, Zeus yang lagi susah langsung menyetujuinya. You got this. Let's get started. Boxing, alright? Not kung fu. Jab. Moving. The next middleweight champion of the world. 2000. Pertandingan singkat yang direkam oleh Bonnie akhirnya berhasil membuat Green kehilangan $1.000. Di hari berikutnya, Rob dan timnya telah mengetahui identitas Zeus. Apalagi mereka sudah melihat pertandingan yang telah direkam oleh Bonnie. Kemudian Rob meminta si pelatih untuk segera mempertemukannya dengan Zeus. Karena ia tidak mau Zeus yang juga mereka anggap berandalan berkarir di negara mereka. Singkat cerita, Bundy mendatangi rumah Zeus dengan setelan yang malah dianggap si ibu seperti salesman G-Com. Namun ketika Bundy menyebut dirinya promotor tinju, si ibu langsung mempertemukannya dengan Zeus. Saat mereka bertemu, Bundy berkata jika saat ini Zeus sedang viral di kalangan para petinju. Apalagi dengan kemampuannya yang mampu mengalahkan lawan dengan 1 kali tonjok. Lalu Bundy memberikan tawaran kepada Zeus untuk menjadi juara tinju kelas menengah asalkan mampu mengalahkan Rob. Jelas suatu kehormatan bagi Zeus saat mendapat kesempatan untuk melawan sang juara tinju itu. Lalu Bundy akan memberikan $1 juta asalkan ia mau bertanding melawan Rob menang ataupun kalah. Si ibu mendadak hijau ketika mendengar duit yang bisa dibelikan kebun 1 gunung di Filipina. Ketika Zeus merasa ada yang aneh, si ibu terus memaksanya untuk menerima tantangan ini. Meskipun terlihat tidak resmi, dorongan ekonomi dari si ibu membuat Zeus akhirnya menerima tantangan dari Bundy. Ketika malam datang, Bonnie protes setelah mengetahui pertandingan yang akan dilakukan oleh Zeus. Manajer versi remah-remah ini pun merasa kecewa karena ia tidak diberitahu. Kemudian Zeus meminta maaf karena pertemuan dengan Bundy terbilang singkat. Ia pun berjanji akan memberi Bonnie bagian jika ia benar-benar mendapatkan $1 juta. Di tengah kebahagiaan mereka, Bonnie baru sadar bahwa mereka tidak punya pelatih. Apalagi pertandingan akan digelar 1 bulan lagi. Karena tak ada pilihan lain, Zeus berniat untuk menjadikan Green sebagai pelatihnya. Di keesokan harinya, Zeus mendatangi Green yang sedang melatih seorang preman pasar malam. Ketika Zeus menyebutkan maksud kedatangannya, pria berambut kedalam ini menolak karena ia bukanlah pelatih tinju seperti kebanyakan orang. Namun karena Zeus begitu kekeh, Green menyuruh untuk menemuinya kembali besok. Karena ia ingin melihat lagi skill sekali tabok langsung ke lenger Zeus yang sedang viral itu. Di keesokan harinya, Zeus menambah durasi joggingnya untuk persiapan melawan Rob. Tapi tak lama kemudian, ia melihat seorang preman sedang ngutil penghasilan seorang pengamen cantik. Hey, put that shit back! Melihat si petinju viral, Bang Preman mendadak pensiun karena takut ditabok KO seperti di dalam video. Setelah berhasil mengambil duit teteh pengamen, Zeus pun berkenalan dengan wanita yang ternyata berasal dari Filipina juga. Pertemuan kedua insan jomblo ini akhirnya berlanjut saat mereka makan bareng di bawah pohon pisitan. Mereka yang sama-sama warga Filipina terlihat mulai akrab saat ngobrolin makanan khas kampung halaman mereka.
Wanita bernama Cora ini pun mengaku bahwa ia sangat suka dengan sebuah makanan yang bernama nog ceprot, atau telur ayam yang sudah jadi embrio lalu direbus setengah matang. Finally, white folks will be able to enjoy our... Setelah menghabiskan banyak waktu bersama Cora, Zeus menemui Green yang sudah cumpaguk anteng menunggunya. Lalu tanpa menyebut apa yang akan mereka lakukan, Green membawa Zeus ke suatu tempat. See, we got some fresh meat in the house. Zeus benar-benar terlihat khawatir saat Green mempertemukannya dengan komplotan gangster. Apalagi saat orang-orang sangar ini terus meledeknya karena merupakan warga Asia. Kemudian Green berkata jika inilah pertarungan yang sebenarnya. Bukan olahraga tinju yang ia anggap cuma olahraga pencari popularitas dan viral-viralan saja. Always keep your hands up. Feels different to get hit with a bear. Lesson number 2. Zeus terlihat kewalahan saat mendapat serangan dari petarung didikan Green. Selama itu pula Green memberikan pengarahan agar Zeus tidak cuma jadi samsak para petarungnya. Saat Zeus sudah tak berdaya, Green menyuruhnya untuk jangan mudah menyerah. Karena masih ada satu kelompok geng lagi yang harus dihadapi oleh Zeus. Zeus? Yes, Mom. Setelah Zeus menyelesaikan latihan pertamanya, si ibu kaget saat melihat anaknya babak belur dengan ekstrak tompel merah di wajahnya. Namun ketika Zeus menjelaskan apa yang telah ia lakukan, si ibu tidak marah karena semua itu demi pertandingan melawan Rob. Di tengah perhatian si mamih mata duitan, datanglah Cora yang membuat si ibu merasa bangga karena ada juga yang ngapelin anaknya. Tapi bukannya bawain martabak, Cora membawa nog ceprot yang menurutnya bagus untuk masa latihan Zeus. Oh, no, I can't. Come on. It looks... Give me the damn egg. Yay. Yep. Meskipun terasa amis-amis anyep, Zeus akhirnya suka dengan makanan yang dari dulu sangat ia benci. Makanan ekstrim ini pun akhirnya membuat kebersamaan mereka semakin romantis. I got a shell in there. Right. Right? It's pretty good. Di hari berikutnya, Zeus kembali menemui Green untuk menjalani latihan lagi. Di mana kali ini, mereka akan mendatangi komplotan gangster yang berada di daerah Cadas. Damn, look who it is. Setibanya di lokasi tujuan, para gangster ini sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Oh! Lesson number 1. Damn, yo. Sniper, let's see that shit. Oh! Saat Zeus digodok para gangster, kita melihat dulu persiapan Rob yang menerapkan cara latihan seorang petinju profesional. Tapi meskipun begitu, Bandi terus ngompori Rob bahwa kematian ibunya akibat virus dari orang Asia. Fighting for your country. Fighting for your mama. Wake up. Setelah babak belur dihajar geng, Green marah karena sejak kemarin Zeus tidak ada apa-apanya. Ia pun jadi malas melatih petinju yang cuma hebat di medsos tapi cupu di dunia nyata. Mendengar perkataan Green, Zeus emosi padahal ia sudah melakukan apa yang telah diperintahkan. Namun karena Green malah ngegas, Zeus menantangnya untuk duel di dalam ring. Okay, let's get started. Boy. Bagaikan si doyok dalam film Warkop, Green yang kalah melihat potensi besar dalam diri Zeus. Dan hingga pada akhirnya, ia bela-belain menemui Zeus subuh-subuh untuk mengajaknya menjalani latihan yang sesungguhnya. Lalu ketika ibunya datang, Green berjanji akan menjadikan Zeus petarung sesungguhnya untuk bisa mengalahkan Rob. Setelah latihan panjang bersama gangster, Green mengajak Zeus untuk mendatangi kelompok mafia dari Asia. Setibanya di tujuan, Green mengingatkan Zeus untuk jangan tergoda dengan kelenjar-kelenjar bening di hadapannya.
Ia pun menyuruhnya untuk berpuasa dari hal-hal begituan apalagi nyabun, agar stamina Zeus tetap terjaga. Terlihat Zeus pun sok-sok tidak terima padahal pacar pun ia tidak punya. Kemudian si ketua mafia membawa mereka ke gudang untuk menjalani apa yang telah direncanakan oleh Green. Dan ternyata Green akan mengadu Zeus dengan saudaranya Tonija yang merupakan atlet Muay Thai terbaik di Filipina. What? Untuk kali ini Green bisa melihat bahwa Zeus tidak mudah menyerah. Start nice and slow, okay? You want to hear that rhythm? Two. Show your strength, man. Show your strength. Come on. Yeah, there you go. Ladies and gentlemen, you can feel... Sampai tiba waktunya Zeus dan Rob akhirnya dipertemukan dalam konferensi pers. Lalu Bandi mengawali pembicaraan dengan menyebut pertandingan nanti adalah untuk memperebutkan juara kelas menengah dunia. Kemudian Rob tiba-tiba membicarakan kelakuan Zeus yang pernah meng-KO orang tidak bersalah. Ia pun tidak redo imigran asal Asia seperti Zeus berkeliaran di tanah air Amerika. Terlihat Zeus pun langsung protes akan fitnahan Rob yang jelas-jelas ingin menjatuhkan namanya. Tapi setelah menjelaskan kejadian yang sebenarnya, orang-orang pun akhirnya mengerti. Lalu Zeus berkata bahwa pertandingan nanti akan ia jadikan sebagai bentuk protes darinya akan penindasan yang selama ini menimpa warga Asia. Kesal dengan pertikaian Rob dan Zeus, Green memberikan tantangan bahwa siapa yang kalah, ia harus meninggalkan Amerika. Done. What are you doing? Semua orang tidak menyangka dengan tantangan Green yang merasa yakin bahwa Zeus bakalan menang. Lalu ketika jumpa pers berakhir, Zeus terlihat ketakutan menghadapi pertandingan yang tinggal beberapa hari lagi. Karena jika sampai ia kalah, Zeus ogah harus meninggalkan Amerika, apalagi berpisah dengan keluarganya. Kemudian ia curhat kepada Korra akan kekhawatirannya menghadapi pertandingan melawan Rob. Apalagi ia belum siap LDR-an lintas benua yang pastinya bakal menguras kuota dan air mata. Melihat nyali Zeus malah ciut, Korra yang emosi berusaha membangkitkan semangatnya. Terlebih karena di pertandingan itu Zeus membawa nama baik warga Asia yang selama ini tertindas. Mendengar perkataan tersebut, bukan cuma semangat Zeus saja yang bangkit, tapi organ lunaknya mendadak tegak hingga kebersamaan mereka pun berlanjut ke jenjang yang lebih hot. Di keesokan harinya, Green merasa heran saat melihat Zeus cengar-cengir happy ketika akan latihan. Lalu dengan watadosnya Zeus mengaku bahwa ia sangat bersemangat karena sudah bermain krambol bersama Korra semalaman. Sontak Green pun marah karena Zeus telah melanggar peraturannya. Di tengah kemarahan Green, si kelenjar kesayangan Zeus dengan kekuatan roh kurang bahannya malah datang. Kemudian Green mengingatkan kembali agar mereka puasa dulu dari hal-hal begituan. Karena semua itu berhubungan dengan stamina dan keberingasan Zeus di atas ring nanti. Di sisi lain, si Bibi kaget melihat Zeus nongol di TV ketika jumpa pers kemarin. Ia pun tidak menyangka hobi ponakannya yang pernah ia ledek kini telah membuatnya bangga. Hingga ketika ada kesempatan, sikap si Bibi berubah dan menjadi perhatian kepada Zeus. Tak lupa juga ece-ece riwuh ini nitip tas dari kulit badak jika nanti Zeus mendapatkan duit. Dan bukan cuma si Bibi, keluarga Zeus yang lain turut mendukung langkah besar Zeus untuk menjadi seorang petinju profesional. Tapi di ujungnya, paman Zeus ini nitip alat olahraga jika Zeus dapat hadiah duit. Sure, Uncle, I'll get you one. I'll go with you when you're not busy. Setelah dirongrong saudara-saudaranya, Zeus heran dengan sikap ibunya yang menjadi pendiam. Dan ternyata, si ibu sedang kepikiran dengan bacotan Rob ketika di televisi. Lalu ia meminta Zeus untuk jangan hanya memikirkan hadiah, tapi fokus memberikan yang terbaik bagi warga Filipina dan orang-orang yang selama ini Zeus bela. Yes, Mom. Sampai tiba waktunya pertandingan tanpa penonton akibat COVID pun digelar.
Para komentator pun terlihat bersemangat karena pertarungan ini memperebutkan gelar juara di kelas menengah dunia. Di waktu yang sama, keluarga dan orang-orang yang selama ini membantu Zeus sudah tidak sabar untuk menyaksikan perjuangan Zeus si petinju Asia. Fly. That's it. Let's go, champ. Fighting out in the red corner. Ready for tonight's fight? We went over the instructions in the dressing room. Come out ready to fight. Let's go. Move, move. Sit your monkey ass down. What you need to do is hands up, out of sight. Move your head, move your ass. Keep your hands up. Hands go. Let your hands go, okay? Just take a deep breath. I don't know if I keep going. Relax, relax. You understand he isn't nothing. Get in there, son. You slip that jab. Okay. Come on. No! 7, 3. One hit a quitter. It's over. You ready? Semua orang tak menyangka di batas akhir kemampuan Zeus, Rob akhirnya berhasil dikalahkan. Dan sesuai perjanjian yang telah disepakati, Rob pun benar-benar akan meninggalkan Amerika. Meskipun ending yang sudah bisa ditebak, tapi yang menarik di film ini adalah pengambilan latar ketika pandemi yang membuat perilaku manusia menjadi rasis. Keadaan itu pun membuat kaum minoritas seperti Zeus benar-benar tertindas. Makanya, ketika ada kesempatan untuk bersuara, ia dengan lantang menyampaikan harapannya agar sikap warga Amerika berubah. Zeus pun sangat bersemangat mempersiapkan diri menghadapi pertandingannya, meskipun dilatih oleh seorang fighter jalanan. Namun seperti yang kita tahu, ia berhasil mengalahkan kesombongan Rob dan kebencian Bandi terhadap warga Asia. Jika ada tambahin komen guys ya. Segitu saja untuk clip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.